Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 1A Tadris Matematika. Di sini kami akan memaparkan materi terkait barisan dan deret geometri. Kalian pasti udah gak asing gak sih dengar barisan dan deret geometri? Pasti dulu juga pernah belajar kan? Sekarang kita akan mengulas kembali materi ini. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lina Nurmariana dengan NIM 2530105002. Perkenalkan, nama saya Putri Azura dengan NIM 2530105021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Aulia dengan NIM 2530105019. Pada materi kali ini, kita akan membahas yang pertama barisan geometri, yang kedua suku ke N, suku tengah, dan sisipan, yang ketiga deret geometri, dan yang keempat deret geometri tahingga konvergen dan deret geometri tahingga divergen. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. R itu rasio ya teman-teman. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Jika kalian ingin mencari sebuah rasio, kalian bisa menggunakan rumus misalnya suku kedua dibagi suku ketiga dibagi suku kedua, selanjutnya suku keempat dibagikan suku ketiga, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh 1. Tentukan rasio dari bilangan geometri berikut: 4, 8, 16, 32. Diketahui suku pertama yaitu 4, suku kedua yaitu 8, suku ketiga yaitu 16, dan suku keempat yaitu 32. Di sini kita disuruh mencari rasionya. Seperti yang saya katakan tadi, jika ingin mencari rasio yaitu bagikan suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Di sini ada suku kedua yaitu 8 dan suku pertama yaitu 4. Kita bagikan 8 dibagi 4 yaitu 2. Kita simpan jawabannya. Selanjutnya ada 16 dibagi 8 yaitu 2. Kita simpan juga jawabannya. Selanjutnya ada 32 dibagi 16 yaitu 2. Selanjutnya kita masuk ke materi suku ke N. Seperti saya yang sudah katakan ketika ingin mencari rasio, yaitu bagi suku kedua dengan suku pertama, selanjutnya suku ketiga dan suku kedua, dan seterusnya. Dalam definisi barisan geometri, jika suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya dan hasilnya tetap, maka hasilnya disebut rasio. Pangkat rasio yaitu N-1. Adapun rumus umum suku ke N yaitu UN sama dengan AR N-1, di mana UN yaitu suku ke N, A itu suku pertama, dan R itu rasio. Kita masuk ke contoh 1. Suku ke-9 barisan 248 adalah diketahui A-nya 2. A itu suku awal. Suku awal itu diambil dari barisan yang paling kiri atau suku atau angka yang paling awal, yaitu kan 2. Selanjutnya rasio. Rasio itu jika ingin mencari rasio, tadi bagikan suku kedua dan suku pertama. Kita bagikan 4 dibagi 2 yaitu 2, terus 8 dibagi 4 yaitu 2. Ditanyakannya U9. Kita menggunakan rumus UN atau suku ke N. AR N-1. U9 sama dengan AR 9
min 1. U9 sama dengan AR pangkat 8. Pangkat 8 itu hasil dari 9 dikurangi 1. U9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8. Seperti yang tadi kita ketahui, di sini suku awal sudah diketahui yaitu 2 dan rasionya yaitu 2. Jadi kita masukin saja. Selanjutnya U9 sama dengan 2 dikali 256. 256 itu hasil dari 2 pangkat 8. Selanjutnya kita hitung 2 dikali 256 yaitu 512. Jadi suku ke-9 dari barisan 248 adalah 512. Jika suku 2P-4, 3P-4, dan 4P adalah 3 suku pertama berurutan barisan geometri, maka tentukan suku kelima. Diketahui tadi, suku pertama yaitu 2P-4, suku kedua yaitu 3P-4, dan suku ketiga yaitu 4P. Ditanyakan yaitu U5 atau suku kelima. Kita menggunakan rumus rasio lalu dikali silang. Nah, di sini ada suku kedua yaitu 3P-4 per suku pertama 2P-4. Ada suku ketiga yaitu 4P dan suku kedua yaitu 3P-4. Lalu kita kali silang terus dikelompokkan. 3P min 4 dikali 3P-4 lalu 4P dikali 2P-4. Terus kita hitung satu-satu. 3P dikali 3P yaitu 9P pangkat 2. Terus 3P dikali min 4 yaitu min 12P. Lalu min 4 dikali 3P yaitu 12P. Min 4 dikali min 4 yaitu plus 16. Selanjutnya kita hitung juga bagian kanan. 4P dikali 2P yaitu 8P pangkat 2. 4P dikali min 4 yaitu 16P. Lalu kita kelompokkan berdasarkan variabel yang sama dari ruas yang paling kiri. Kita turunkan 9P pangkat 2. Lalu kita turunkan 8P pangkat 2 dengan diganti ruas menjadi negatif. Yang tadinya positif menjadi negatif 8P pangkat 2. Lalu kita hitung min 12P dikurangi 12P. Di situ kita lihat hutang dengan hutang. Jadi kita tambahkan menjadi negatif juga. Jadi hasilnya negatif 24P. Terus di situ ada min 16P, kita turunkan dan kita ganti ruaskan menjadi positif karena sebelumnya itu adalah negatif. Jadi plus 16P. Lalu di situ 16 diturunkan 16 sama dengan 0. Lalu kita hitung 9P pangkat 2 dikurangi 8P pangkat 2 yaitu hasilnya 1. Jadi kita hanya tulis variabelnya saja karena hasilnya 1. Lalu kita hitung min 24P ditambah 16P. Ibaratkan di sini kita punya hutang lebih banyak ketimbang uangnya. Jadi kita kurangi 24 dikurangi 16 yaitu 8 dan hasilnya pun tetap negatif. Jadi min 8P. Terus di situ 16 tidak ada teman untuk dihitung, jadi kita turunkan saja. Lalu sehabis ini kita faktorkan. Berapa dikali berapa hasilnya 16 dan berapa dikali berapa ditambah berapa hasilnya 8. Nah, di sini P-nya adalah 4. Dari P4 ini kita substitusikan ke dalam barisan. U1 sama dengan 2P-4 sama dengan 2 dikali P-4 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Selanjutnya suku kedua 3P-4
sama dengan 3 dikali 4 min 4 sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Selanjutnya suku ketiga yaitu 4P sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka barisan 4, 8, 16 dari barisan tersebut diketahui A atau suku awalnya yaitu 4. Diketahui rasionya yaitu 2 dikarenakan 8 dibagi 4 yaitu 2 dan 16 dibagi 4 yaitu 2. Kita hitung menggunakan rumus UN. UN, N-nya itu berarti 5. U5 sama dengan AR5 min 1. U5 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 4. U5 sama dengan 4 dikali 16. U5 sama dengan 64. Jadi suku kelima dari barisan 2P min 4, 3P min 4, dan 4P adalah 64. Diketahui suatu barisan geometri dengan R3, rasionya 3 dan suku ketiganya 45. Berapakah nilai suku pertamanya? Kita menggunakan rumus UN atau suku ke N. Rumus suku ke N yaitu AR suku pertama dikali rasio N min 1. Di sini kita sudah diketahui rasionya 3. Jadi U3 sama dengan A dikali 3 pangkat 1. Selanjutnya 45 sama dengan A dikali 3 pangkat 2. Pangkat 2 itu hasil dari 3 dikurangi 1. Selanjutnya 45 sama dengan A dikali 9. 9 itu hasil dari 3 pangkat 2. Di sini kita hasilnya sudah ditemukan. Kita balik ke pertanyaan awal yaitu mencari suku pertama. Jadi kita bagikan suku ketiga dengan hasil dari yang kita hitungkan tadi, yaitu 45 dibagi 9. Jadi suku pertama atau A-nya adalah 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi suku tengah. Barisan geometri mempunyai suku tengah dengan syarat banyak sukunya itu harus ganjil. Suku tengah disimbolkan dengan UT yang dapat dicari nilainya dari barisan yang banyak sukunya berhingga. Jadi misalnya banyak sukunya itu 5, 3, atau 7 yang ganjil gitu. Nah, rumus suku tengah yaitu UT sama dengan akar U1 dikali UN, di mana UT ini yaitu suku tengah, U1 yaitu suku pertama barisan yang dicari suku tengahnya, UN yaitu suku terakhir yang dicari suku tengahnya. Kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama nih, tentukan nilai suku tengah dari barisan 1, 2, 4, 8, 16. Nah, dari soal ini kita dapat diketahui U1-nya itu 1 dan UN yaitu suku terakhirnya yaitu 16. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. U1-nya yaitu 1 dan UN-nya yaitu 16. Jadi 1 dikali 16 yaitu 16. Jadi akar dari 16 yaitu 4. Jadi nilai tengah dari barisan 1, 2, 4, 8, 16 adalah 4. Sama kan nih, kalau kita tanpa kita cari pakai rumus juga, kita bisa lihat nih tengah-tengahnya itu di mana, di 4 kan, sama kan. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
Ketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir 768. Nah, suku tengah barisan tersebut adalah, diketahui dulu ya. Nah, 3 ini sebagai suku pertama dan 768 ini sebagai suku terakhir atau UN. Ditanyanya yaitu nilai tengah atau UT. Kita masukkan saja ke dalam rumus. U1-nya itu 3 dan UN-nya itu 768. 768 dikali 3 yaitu 2304. Nah, akar dari 2304 yaitu 48. Jadi, nilai tengah dari barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir 768 adalah 48. Jadi, kita tuh kan ini suku terakhirnya panjang banget. Nggak mungkin kan kita nyusun 113 sampai 768 buat mencari nilai tengahnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini gitu. Selanjutnya yaitu materi sisipan. Sisipan yaitu proses di mana memasukkan beberapa bilangan baru di antara dua suku berurutan untuk membentuk barisan geometri baru. Barisan baru ini memiliki rasio yang berbeda dari rasio semula, di mana rasio baru dapat dihitung dari rasio asli atau rasio awal dan jumlah bilangan sisipan. Pernyataannya gini. Jika di antara bilangan A dan B disisipkan K bilangan dan membentuk sebuah barisan geometri baru, maka rasio barisan baru tersebut rumusnya yaitu R baru sama dengan akar pangkat K ditambah 1 dari B per A, atau akar pangkat K ditambah 1 dari rasio awal K plus 1, di mana K plus 1 ini yaitu jumlah sisipan, B ini yaitu suku ke N, dan A-nya ini suku sebelumnya. Jadi konsep ini tuh sama seperti kita mencari rasio gitu. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Di antara barisan 2 dan 162 disisipkan 3 bilangan, sehingga barisan tersebut membentuk barisan geometri baru. Tentukan 3 bilangan sisipannya. Dari soal ini kita ketahui B-nya itu 162, A-nya itu 2, K-nya itu 3, yaitu jumlah bilangan yang akan disisipkan. R rasio awalnya itu 162 dibagi 2. Itu sama dengan 81. Nah, pernyataan sisipannya itu seperti ini. Di antara bilangan 2 dan 162 akan disisipkan 3 bilangan gitu. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. K-nya itu tadi 3, B-nya itu 162, A-nya itu 2. Nah, setelah itu 3 ditambah 1 jadi 4. 162 dibagi 2 itu 81. Nah, di sini kita tuh akan menghilangkan akarnya. Nah, jika akarnya hilang itu akan menjadi pangkat pecahan. Nah, jadi 1/4. Kenapa 1/4? Karena di 81 ini tuh pangkat 1. Jadinya 1 per 4 gitu. Kalau misalnya di sininya 2 berarti 2/4 gitu. Nah, di sini kita rubah 81-nya itu menjadi 3 pangkat 4. Kenapa 3 pangkat 4?
Karena kalau misalnya kita ngambil 2, nah 2 itu dipangkatkan berapapun hasilnya tidak akan menjadi 81. Nah, kita di sini kita ngambil 3 dan ternyata 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Nah, jika ada pangkat terus dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya itu kita kalikan. Jadi 4 dikali 1/4. Hasilnya itu kan 1. Nah, 3 pangkat 1. Jadi satunya itu tidak ditulis juga tidak apa-apa. Nah, jadi barisan awalnya itu, kan tadi barisan awalnya masih nggak kelihatan. Nah, barisan awalnya kan 2 dan 162. Nah, jika kita kan rasionya itu 2. Nah, kita akan membentuk barisan baru dengan rasio 3. 2 dikali 3 itu 6. 6 dikali 3 itu 18. 18 dikali 3 itu 54. Nah, jadi 3 bilangan sisipannya yaitu 6, 18, dan 54. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di antara barisan 1, 8, 64, dan 512 disisipkan 2 bilangan, sehingga barisan tersebut membentuk barisan geometri baru. Jadi ini tuh di antara bilangan 1 dan 8 akan disisipkan 2 bilangan. Di antara bilangan 8 dan 64 akan disisipkan juga 2 bilangan. Dan di antara bilangan 64 dan 512 itu juga akan disisipkan 2 bilangan. Perintahnya yaitu tentukan rasio dan barisan geometri baru. Dari soal ini dapat kita ketahui B-nya itu kita mengambil suku ketiga yaitu 64, A-nya itu berarti suku kedua yaitu 8, K-nya itu jumlah bilangan yang akan disisipkan yaitu 2, dan rasio awal dari barisan awal ini yaitu 8. Nah, jika teman-teman kan di sini kita mengambilnya suku ketiga. Nah, jika teman-teman ingin mengambilnya suku kedua, B-nya itu suku kedua, berarti A-nya itu suku sebelumnya yaitu suku pertama. Terus jika teman-teman juga ingin mengambil B-nya itu suku keempat, berarti A-nya itu suku sebelumnya yaitu suku ketiga. Nah, jika itu tuh jika dioperasikan itu akan menghasilkan hasil yang sama, karena dalam barisan geometri ini rasionya itu tetap. Jadi jika teman-teman ingin mengambil B-nya suku kedua, suku ketiga, atau suku keempat, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kita lanjut ya, karena di sini kita mengambilnya suku ketiga yaitu 64, dan A-nya itu berarti suku sebelumnya yaitu suku kedua. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. K-nya itu tadi 2, B-nya itu 64, dan A-nya itu 8. Nah, 3 ditambah 1 yaitu 2 ditambah 1 yaitu 3. 64 dibagi 8 itu 8. Nah, kalau teman-teman ngambilnya B-nya itu 8, berarti di sini 8 dibagi 1 itu akan menghasilkan 8 juga. Nah, jika teman-teman mengambilnya suku ke 4, B-nya itu 512, berarti A-nya itu 64. 512 dibagi 64 itu akan menghasilkan 8 juga. Seperti itu. Nah, di sini kita
hilangkan dulu akarnya. Jadi pangkat pecahan sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita ubah nih 8-nya jadi 2 pangkat 3. Nah, setelah itu pangkatnya itu kita kalikan. Jadi 3 dikali 1/3 yaitu 1. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 1. Nah, 1 ini tidak usah ditulis. Nah, di sini kita sudah menemukan ya rasio barunya yaitu 2. Dari rasio baru ini kita dapat membentuk barisan geometri baru. Itu 1 dikali 2 yaitu 2, 2 dikali 2 yaitu 4, 4 dikali 2 yaitu 8, 8 dikali 2 yaitu 16, 16 dikali 2 yaitu 32, 32 dikali 2 yaitu 64, 64 dikali 2 yaitu 128, 128 dikali 2 yaitu 256, 256 dikali 2 yaitu 512. Jadi, rasio baru yaitu 2 dengan barisan barunya yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Dengan angka yang dicetak tebal itu merupakan sisipan dua bilangannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Suku n sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat n per 1 dikurangi R. R lebih kecil dari 1. Atau suku n sama dengan A dikali R pangkat n dikurangi 1 per R dikurangi 1. Ini rumus R lebih besar dari 1. Keterangannya, Sn adalah jumlah n suku pertama, A suku awal, R rasio. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang contoh. Contoh 1, jumlah 10 suku pertama deret geometri 2 dikurangi 4 ditambah 8 dikurangi 16 tambah seterusnya adalah, jawabannya diketahui A sama dengan 2. Kita balik lagi, A adalah suku awal yaitu 2. Terus kita rasionya yang diketahui rasio sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan 8 per negatif 4 sama dengan negatif 16 per 8 sama dengan negatif 2. Ditanyakan suku 10. Suku n sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat n per 1 kurangi R. Suku 10-nya 2 dikali 1 dikurang negatif 2 pangkat 10 per 1 kurangi negatif 2. Sama dengan 2 kali 1 kurangi 1024 per 3 sama dengan 2 kali negatif 1023 per 3 sama dengan negatif 2046 per 3 sama dengan negatif 682. Jadi jumlah 10 suku pertama deret geometri 2 dikurangi 4 tambah 8 dikurangi 16 tambah seterusnya adalah negatif 682. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Terdapat 2 jenis deret geometri tak hingga, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri tak hingga konvergen adalah deret geometri yang jumlahnya memiliki nilai tertentu atau terbatas. Syaratnya adalah nilai rasio dilambangi dengan R harus berada di antara negatif 1 dan 1 atau ditulis sebagai negatif 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1 atau mutlak R lebih kecil dari 1. Rumusnya suku tak hingga sama dengan A per 1 kurangi R.
Contohnya, diketahui deret geometri tak terhingga 2 tambah 1 tambah 1 per 2 tambah seterusnya. Tentukan jumlah deret geometri tersebut. Diketahui U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 1, U3 sama dengan 1 per 2. Sehingga rasionya sama dengan U2 per U1. Jadi sama dengan 1 per 2. Sehingga rasio deret tak terhingga dari 2 tambah 1 tambah 1 per 2 tambah seterusnya adalah 1 per 2. Jumlah deret geometri tak terhingga, rumusnya suku tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Sama dengan 2 per 1 dikurangi 1 per 2, 2 per 1 per 2, 2 kali 2 per 1 sama dengan 4. Jadi jumlah deret geometri tak terhingga adalah 4. Kemudian ada deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri tak hingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Bisa kita lihat seperti di bawah ini. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah seterusnya. Kalau ditanya berapa sih jumlah seluruhnya? Jumlah seluruhnya tidak bisa dihitung karena nilainya semakin besar. Jika nilai rasionya R lebih kecil sama dengan negatif 1 dan R lebih besar sama dengan 1, yaitu S suku tak hingga sama dengan lebih besar sama dengan tak hingga. Jika nilai R lebih kecil sama dengan negatif 1, maka negatif tak hingga, dan jika nilai R lebih besar sama dengan 1, maka tak hingga. Selanjutnya ada contoh. Contohnya 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah seterusnya. Suku pertama A adalah 2, rasio R adalah 4 per 2 sama dengan 2, atau R lebih besar dari sama dengan 1. Karena R lebih besar dari 1, maka suku tak hingga sama dengan tak hingga. Deret ini divergen, jumlahnya akan terus bertambah tanpa batas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time.